Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Selamat sore semua. Itu adalah sepotong atau potongan lagu daripada Mazmur yang ke-23, ya, ayat yang keempat, ya. Mazmur 23 adalah mazmur yang sangat terkenal. Seringkali dipakai oleh banyak orang, gereja-gereja, yayasan-yayasan sosial ataupun orang-orang Kristen lainnya. Ya, mulai dari acara sukacita sampai acara dukacita. Acara sukacita misalnya ulang tahun, ataupun peresmian perusahaan, ataupun toko, kantor, dan lain sebagainya. Seringkali Mazmur 23 ini dinyanyikan ataupun dibacakan dari Mazmur ini. Ataupun pernah, kalau kalian, mama atau papa kalian pernah nonton film Little House, ya, zaman dulu, zaman ibu masih kecil, ya, itu ada film namanya Little House on the Prairie, ya. Terus episode yang ke-13 dengan tema The Lord is my shepherd, ya, itu dibawakan dengan bagus sekali, ya. Memang film Little House ini selalu, kalau setiap episode memancing kita untuk sedih, ya, memancing kita untuk terharu, ya. Terutama di episode yang ke-13 ini, The Lord is my shepherd. Pada saat itu Charles Angels dan Caroline Angels yang kehilangan anaknya, baru saja meninggal, dan kemudian mereka berdua berpelukan dan mereka membacakan Mazmur 23 ini dengan hati yang tabah, ya. Nah, Mazmur 23 ini siapa pengarangnya? Pengarangnya itu adalah, penulisnya itu adalah Daud, ya, Raja Daud. Sebelumnya kita sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu, ya. Bapa dalam surga, Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa. Kami menyerahkan Tuhan untuk pembacaan ataupun explanation daripada pasal 23 ini. Kiranya Tuhan yang tolong dan Tuhan memberkati kami. Kami serahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dalam situasi apapun dalam kehidupan kami. Kami melihat dan kami percaya Tuhan terus akan menolong, memimpin kami dan membimbing kami dalam perjalanan walaupun di dalam kekelaman. Tuhan, pada saat ini kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya. Mazmur pasal yang ke-23, ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini cuma 6 ayat aja, ya. Ibu akan bacakan. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur Daud, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, begitu indah sekali Mazmur Daud ini, Mazmur 23 ini.
kita akan menyoroti pasal ayat yang keempat saja. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, ya. Nah, jadi dari pasal 23 ayat yang keempat ini kita bisa mengambil tiga hal, ya, tiga hal. Satu adalah tentang bagaimana penyertaan Tuhan, ya. Satu adalah hadiratmu, ya. Hadirat Tuhan begitu sangat penting di dalam Mazmur 23 ini, karena kita melihat Raja Daud sebelum dia menjadi seorang raja, sebelum dia menjadi orang yang hebat, yang terkenal, dia adalah seorang gembala. Tetapi dia sebagai seorang gembala, gembala pun gembala yang hebat, bukan gembala yang biasa. Bayangkan dia bisa menuliskan daripada pengalaman yang luar biasa ini sebagai seorang gembala, ya. Memang ayat pertama dan ayat yang sampai ayat yang ketiga itu luar biasa, pemeliharaan Tuhan kepada kita, kepada manusia, ya. Digambarkan Tuhan sebagai gembala, ya. Domba digambarkan sebagai kita manusia. Itu karena Daud sudah mengalaminya. Dia sebagai seorang gembala, dia memperhatikan akan domba-dombanya. Dia melihat akan bagaimana dia sebagai seorang gembala memelihara, ya, memimpin daripada setiap domba satu demi satu dipimpin oleh dia. Dan kita melihat dia itu ada di sana, dia hadir di sana, ya. Dan kemudian dia juga bukan hadir, tetapi dia juga aktif, matanya selalu memantau dombanya lari, dia cepat-cepat dia lakukan sesuatu, ya. Nah, ini yang kita melihat hadiratmu, ya. Digambarkan Tuhan sebagai gembala, ya. Tuhan memperhatikan akan setiap kita. Tuhan memperhatikan, merawat, membimbing akan setiap kita. Kehadiran Tuhan selalu menyertai. Jadi kita tidak dibiarkan merasa sendirian, ya. Dalam situasi tertentu kita seringkali merasa lonely, merasa sendiri, merasa ditinggalkan. Nah, disinilah kita merasakan bahwa Tuhan memimpin kita. Ini sudah dialami oleh Daud sendiri pada saat dia memimpin akan domba-dombanya di dalam segala situasi tertentu yang seringkali domba merasa ketakutan, ya. Nah, di sini kita melihat hadiratmu, Allah hadir, Allah yang selalu aktif. Nah, di sana dikatakan ayat yang keempat, ya, sekalipun, ya. Artinya dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga itu keadaannya yang stabil, yang luar biasa, ya. Tuhan menyediakan makanan setiap hari, memelihara, memberikan kesehatan dan sebagainya. Dan mulai ayat yang keempat itu ada situasi yang agak tidak menyenangkan, ada situasi yang sepertinya itu menakutkan, ya. Tetapi di sana dikatakan sekalipun aku berada di dalam kekelaman, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya. Lembah kekelaman ini adalah satu lembah yang sangat menakutkan, ya, bagi seekor domba yang polos, ya. Dia sangat takut dengan situasi-situasi yang menyeramkan, ya. Misalnya di sini banyak orang mengatakan, ya, kalau lembah kekelaman itu adalah satu lembah antara hidup dan mati, ya. Lembah di mana mungkin dirasakan yang sangat mencengkeram, sangat tidak enak dirasakan. Rasa feelingnya itu nggak enak rasanya. Nah, itu adalah bagaimana seekor domba merasakan seperti itu. Jadi sebagai seorang anak Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan juga seringkali ada perasaan yang tidak enak. Tetapi kita merasakan kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin kita. Tuhan selalu hadir, ya. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir di dalam hati kita. Setiap kita dalam situasi apapun, Tuhan selalu ada. Nah, kita melihat kalau sebagai seorang gembala, Daud itu seringkali melewati satu tempat yang namanya, kalau di Israel dikatakan adalah
tempat itu namanya eh, Lembah Kekelaman. Lembah Kekelaman ini biasanya disebut banyak orang itu dengan Wadi Kelt ya. Wadi Kelt itu seperti satu lembah yang sangat curam dan sangat dalam sekali. Ibu pernah membawakan beberapa foto ya tentang Wadi Kelt ini ya. Sangat dalam. Tetapi biasanya hanya jalan itu yang harus ditempuh, terutama dari Yeriko sampai ke Yerusalem. Atau dari Yerusalem mau ke Yeriko. Tidak ada jalan lain, harus melewati lembah ini. Dan banyak orang mengatakan lembah ini adalah lembah kekelaman antara hidup dan mati. Bagaimana bisa ya lembah seperti itu, lembah bukankah kita merasakan kalau ada lembah kita rasanya enak merasakan. Tetapi waktu ibu pernah pergi ke Israel, melihat situasi kondisinya, takut, merasakan nggak mau kalau tinggal di sana sendirian ataupun berjalan sendirian di sana, pasti nggak mau karena tempatnya menyeramkan. Itu dalam sekali ya. Kalau tidak salah ya, itu 2000 meter ke bawah ya. Jadi dari atas padang pasir sampai turun ke bawah itu adalah kurang lebih 2000-an ya. Tapi mungkin nanti akan diselidiki lagi ya, akan lihat di Google nanti. Nah, jadi itu sangat dalam sekali. Kenapa harus melalui jalan itu? Karena tidak ada jalan lain. Mereka lebih suka jalan itu karena apa? Paling tidak di sana jalannya sejuk ya, karena itu ada wadi, ada air yang keluar dari sana, ada tempat paling tidak mereka bisa mengambil air pada saat perjalanan kalau pada saat mereka haus. Karena di atas itu 2000 ke atas itu adalah padang pasir. Jadi mereka kalau lewat padang pasir itu panas ya. Jadi bagaimana si Daud ini pada saat dia menjadi seorang gembala, dia mau membawa domba-dombanya untuk melewati Yerusalem ya, dari Yeriko ke Yerusalem ya. Itu perjalanannya jauh dan ini jalan berbatu-batu ya, melewati. Nah, banyak tikungan-tikungan dan batu-batu. Nanti ditayangkan gambarnya ini ya. Nah, begitulah keadaan Wadi Kelt ya, dan banyak penjahat di sana. Jadi setiap orang yang lewat di sana, kalau tidak dimakan binatang buas ya, dan juga kemungkinan akan dijarah ataupun ditalak ya, dipalak sama penjahat-penjahat, dan mereka gampang bersembunyi di batu-batu ya. Di sana ada sedikit tempat persembunyian untuk mereka. Dan itu adalah mereka merasakan bagaimana situasi keadaan pada saat mereka melewati. Jadi Daud itu sangat menyelaminya ya, sangat menyelami situasi kondisi berada di lembah kekelaman ya, antara hidup dan mati ya. Nah, Daud sebagai seorang gembala pada saat itu dia memimpin akan gerombolan domba-dombanya, tentunya dengan waspada setiap saat ya, memperhatikan, melihat akan domba-dombanya. Dan pada saat dia merasakan ini, itulah kita bisa merasakan tulisannya begitu hebat dan luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena siapa? Karena kehadiran daripada gembala. Ya, demikian juga kita. Karena ada kehadiran Tuhan di dalam hati kita, kehadiran Tuhan di mana kita jalan, di mana kita pergi, di mana kita berada, itu Tuhan selalu menyertai kita. Jadi kita tidak takut, walaupun ataupun sekalipun kita berada di ambang-ambang maut, walaupun kita berada di antara hidup dan mati. Dan situasi pada saat ini kita juga mungkin merasakan akan kita berada di bayang-bayang maut. Dan saya pernah merasakannya pada saat karantin, kan harus 14 hari.
harus hari keempat biasanya sudah orang bilang katanya sudah kelihatan oke kalau 4 hari. Biasanya proses proses virus itu virus COVID-19 ini dia pada hari yang keempat dia akan bereaksi. Tetapi pada hari keempat saya melihat oh, nothing happen ya. Jadi tidak ada apa-apa. Jadi puji Tuhan gitu ya. Dalam situasi apapun belajar untuk puji Tuhan ya. Jadi pada hari keempat udah oke. Dan begitu masuk hari kelima oke. Begitu hari keenam uh, saya punya tubuh berbeda ya. Jadi ada perasaan yang aneh, ada perasaan kehilangan keseimbangan dan sempat menjadi kayak seperti tidak tahu mau berbuat apa, tidak bisa berpikir ya pada saat itu. Pikirannya sangat pendek, tidak berpikir saya harus telepon siapa, saya harus makan obat apa, saya mau buat segala sesuatu. Tidak kepikir ya, yang kepikir hanya Tuhan tolong, Tuhan tolong ya. Situasinya gelap ya, bukannya agak gelap karena keseimbangannya tidak ada dan hanya mau jatuh gitu. Dan ibu berada di dalam kamar ini dan kemudian hanya langsung cepat-cepat masuk ke tempat tidur, tiduran, dan kemudian hanya terlentang dan hanya berdoa kepada Tuhan. Dan berdoa nggak banyak-banyak, cuman Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong ya. Hanya itu saja. Nah, dalam situasi seperti itu ya bisa dikatakan ini adalah lembah kekelaman. Karena kita melihat situasi, kondisi, berita-berita kiri kanan ya, setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap jam itu yang namanya WA ya, WhatsApp ya, dan Facebook, Instagram, internet, berita, semuanya itu tentang COVID-19, prosesnya dan lain sebagainya ya. Dan berita tentang pass away itu hampir setiap hari, satu hari bisa 2-3 orang. Dan itu yang memenuhi pikiran, itu yang memenuhi otak ya. Jadi dalam situasi, kondisi, keadaan hari yang keenam yang ibu alami itu berita-berita yang ada itu yang tinggal diam di sana ya. Dan hanya ada rasa ketakutan ya, hanya ada rasa takut ya. Tetapi dengan Tuhan tolong dan akhirnya itu membuat rasa redah ya. Karena oh iya, diingatkan kembali melalui doa itu, Tuhan ada. Tuhan ada. Kalau memang Tuhan mau panggil, ya panggil, tetapi ada negosiasi bersama dengan Tuhan pada saat itu. Tuhan, kalau seandainya saya dipanggil Tuhan pada saat ini, itu sangat merepotkan, karena merepotkan orang-orang di rumah, termasuk orang-orang di seluruh kampung di tempat ini, ya. Sangat kasihan sekali. Terus kemudian ya, apakah ini memang waktunya ya? Tapi ya terserah kepada Tuhan. Dan kemudian kalau nanti cita-citaku aku mau melayani di satu tempat gitu ya. Jadi kiranya Tuhan tolong perhatikan ini kiranya ya. Dan pada saat itu dan mulai sedikit-sedikit perasaan baik ya, ada feeling better. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya bisa melewati hari ke-6 dan hari ke-7, mulai kontak dokter, kontak nutrition, dan kontak teman-teman, dan kontak beberapa orang ya, hari ke-7. Dan begitu hari ke-8 badan kelihatan mulai sehat karena pola hidup, pola makan, dan pola vitamin dan lain sebagainya di doping ya. Dan Tuhan memakai semuanya itu untuk saya masih segar sampai sekarang ya, puji Tuhan. Itu adalah salah satu contoh ya dalam hidup di dalam lembah kekelaman ya. Ya, kita tidak tahu lembah kekelaman setiap orang berbeda ya. Ada yang lembah kekelamannya secara ringan-ringan, yaitu lembah kekelaman di dalam hal ekonomi, di dalam masa depan, dan juga kekelamannya di dalam bidang keluarga ya,
keluarga sudah diambang segala macam, dan kemudian juga di dalam hal segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, ya. Jadi itu yang membuat kita merasakan kesulitan-kesulitan, ya. Tetapi itulah pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua adalah tentang gadamu. Tadi tentang hadiratmu. Yang kedua adalah tentang gadamu. Apa sih gada, ya? Gada itu adalah satu alat, ya, dipakai oleh seorang gembala, ya, untuk mempertahankan, untuk menjaga domba daripada mara bahaya. Di sini posisi sebagai seorang gembala itu sangat kelihatan maconya sebagai seorang gembala menjaga akan domba-domba dari hal-hal yang mengganggu dia. Misalnya ada serangan dari luar, ada serigala, ada binatang-binatang buas ataupun yang lainnya yang akan menghantam daripada domba. Ya, dia sudah siap dengan gadah ini. Jadi sebagai daya pertahanan daripada seorang gembala untuk mempertahankan, menyelamatkan daripada bahaya untuk domba-dombanya. Nah, metafora ini juga adalah gambaran, ini juga dalam melambangkan bagaimana Tuhan mempertahankan kita, memakai gadahnya untuk memperhatikan kita, menolong kita, membantu kita daripada mara bahaya, ya. Banyak mara bahaya yang kita hadapi sekarang ini di sekitar kita, dekat dengan kita. Tetapi Tuhan akan menolong kita, membantu, memimpin akan setiap kita. Itulah gada. Gada itu adalah tongkat, sejenis tongkat. Tongkat itu tidak terlalu panjang. Tongkatnya kurang lebih segini, ya. Tetapi tongkat ini agak lebih besar dan juga ada juga beberapa yang ada dari metal. Tetapi adalah kebanyakan dari kayu, tetapi kayunya lebih besar, ya, untuk mempertahankan, untuk berantem, untuk bergulat dengan binatang-binatang buas, untuk melempar dia, ya. Nah, itu adalah salah satu alat yang dipakai oleh seorang gembala yang baik, yang mempertahankan akan domba-dombanya. Yang kedua, ya, adalah tongkatmu, ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah hadiratmu, yang kedua adalah gadamu, yang ketiga adalah tongkatmu. Tongkat itu adalah sejenis alat juga dipakai oleh seorang gembala untuk memimpin akan dombanya. Kalau tadi gada itu lebih fokus kepada sebagai senjata untuk mempertahankan kumpulan domba-domba. Kalau ada musuh dari luar, sedangkan tongkatmu adalah tongkat yang lebih panjang daripada gada, ya, dia lebih panjang gitu, ya, kurang lebih 1,5 meter, ya, 1,5 meter ataupun ada yang 2 meter, dan ujungnya itu bengkok, ya, bengkok begitu. Nah, bengkok ini biasanya itu dipakai oleh seorang gembala untuk guide dombanya kalau dombanya mulai jalan ke menyimpang, ya. Nah, digayat masuk ke kelompok atau ke barisan. Nah, dipakai juga untuk seperti ini. Untuk juga kalau ada domba-domba yang agak nakal gitu, ya, ya juga digayat juga seperti itu, ya. Nah, tongkat ini adalah juga untuk membantu kita supaya kalau gambaran ini adalah gambaran di mana Tuhan juga kadang-kadang menggait kita supaya kita berjalan di jalan yang betul, ya. Waktu digait itu memang ada rasa kaget gitu kan. Domba itu kalau kita digait gitu dia kaget, itu seperti dipaksa. Nah, sama seperti kita juga kalau diatur sama Tuhan kadang-kadang juga bisa terpaksa dan mungkin merasa kita juga kaget, ya. Seringkali kita juga kaget kalau Tuhan lagi ngatur kita, ya. Tiba-tiba kita lagi enak-enak, Tuhan tiba-tiba sentil kita, terjadi sesuatu, langsung kita kaget. Nah, itu adalah aturan daripada Tuhan yang mengatur hidup kita. Oleh karena itu kita melihat di sini hadiratmu dan kemudian gadamu, tongkatmu, itu yang semuanya tiga-tiga ini yang bisa menghibur akan setiap kita, ya, dalam setiap situasi, kondisi yang kadang-kadang tidak menentu sampai kapan ini corona berakhir. Tetapi dengan ayat pasal 23 ini
Kita melihat Mazmur 23 ini Tuhan akan memimpin kita dan menolong kita. Bahkan di sini dikatakan hadirat gada dan tongkat itu adalah sebuah penghiburan dari kita, ya, supaya kita menjadi tidak takut, seperti domba-domba itu tidak takut dengan adanya kehadiran daripada seorang gembala. Dan kita sebagai seorang anak Tuhan, kita tidak takut lagi karena Tuhan kita adalah Tuhan sebagai gembala. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Dan kita melihat di sini kita tidak takut bahaya, ya. Walaupun kita dalam hal ini kita tidak takut bahaya, bukan berarti kita sembarangan. Kita tetap waspada. Kita mengikuti peraturan, protokol-protokol yang ada. Kita menjaga kesehatan dengan baik. Kita membantu juga diri kita supaya kita tidak tertular ataupun kita jangan menjadi seorang pembawa virus. Dan kita juga tetap waspada dalam segala kehidupan kita, dalam lembah kekelaman ini, kesulitan-kesulitan hidup kita yang mungkin ada sebelum corona, sebelum ini mungkin kita ada kesulitan hidup, masalah politik, masalah ekonomi, kesulitan kerja, kuliah, dan lain-lain sebagainya. Itu banyak pengalaman yang kita alami, banyak kesulitan. Tetapi dalam orang Ibrani ataupun orang Jews itu, ataupun lebih dalam lagi diartikan dalam lembah kekelaman adalah juga kematian. Bukan berarti kita tidak takut mati, ya. Kita bukan menantang kematian, tetapi artinya apa? Di dalam bukankah Tuhan sudah mengalahkan kematian? Itu yang membuat penghiburan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan hadir di dalam hati kita. Dia menyertai akan hidup kita, menyertai jalan kita sekarang ini. Dan pada saat dalam lembah kekelaman, Tuhan juga akan memimpin. Pada saat kita mati pun Tuhan akan memimpin, ya. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang-orang yang mati di dalam ketenangan. Karena apa? Pada saat dia selesai di dalam dunia ini, kontraknya di dalam dunia ini sudah habis, pintu surga sudah terbuka untuk kita, dan kita akan disambut oleh Tuhan Yesus di dalam kekekalan, ya. Oleh karena itu, ini adalah satu kebanggaan kita. Ini adalah satu keistimewaan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita ini adalah dipimpin Tuhan dalam masa hidupnya dan juga masa kita kontrak habis di dalam dunia ini. Masa kemah kita dibongkar, kita siap untuk masuk di dalam dunia kekekalan. Dan ada yang menyambut kita. Walaupun dalam kesakitan, dalam segala apapun cara Tuhan memanggil kita, tetapi biarlah kita tidak takut, kita tetap tenang di dalam keadaan sesulit apapun, di dalam keadaan kekelaman. Kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai kita sekalian. Seperti Daud, pada saat dia mengatakan ayat yang keempat ini, sekalipun aku berada di dalam lembah berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, penghiburan daripada Tuhan. Dan yang satu hal lagi, itulah ayat yang sebenarnya kita hanya bahas ayat yang keempat, tetapi ayat yang terakhir itu yang sangat penting juga, ya. Kita melihat di sini sebagai satu kesimpulan, ya. Kesimpulan dalam arti gini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, bukan sepanjang hidup kita, sepanjang masa, ya. Jadi artinya apa? Sepanjang hidup dalam dunia maupun pada saat kita di sana, pada saat kita kontrak kita dalam dunia ini habis, dan di sana sudah ada penyambutan buat kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memimpin dan menolong akan setiap kita, dan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui akan kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan menyertai kita, jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana, dan juga makan yang sehat dan tidur yang sehat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh dapat merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus menjadi kekuatan bagi kami dan bagi setiap orang yang melihat dan mendengarkan berita ini. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk gadamu. Terima kasih untuk tongkat-Mu yang selalu memberikan penghiburan kepada setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati akan teman-teman kami yang tersebar dimanapun mereka berada, agar Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, stay healthy, stay at home. Ya, semuanya. Bye-bye.